warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa 'azakum Allah. Melanjutkan mabahas kita dan kajian kita tafsir Al-Quran, tafsir juz yang ke-30, juz amma. Kita masih seputar tentang surah Al-Fajr, yang dimana kita terhenti tentang kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, yaitu kaum Thamud, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa thamud alladhina jabu as-sakhra bilwad. Dan terhadap kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Disebutkan bahwasannya kaum Nabi Saleh alaihi salam adalah kaum yang diutus pada mereka seorang nabi dari kalangan mereka itu sendiri, yang dimana mereka tersebut punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Lembah-lembah biasa mereka potong, bisa mereka pecahkan. Dan lembah-lembah tersebut diceritakan berada di bagian utara Jazirah Al-Arabiyah, tepatnya antara kota suci Madinah Al-Munawwarah dan Syam. Syam, sebagaimana yang saya jelaskan sekarang ini, adalah 4 negara. Syam 4 negara, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Di antara Syam dan Madinah Al-Munawwarah tersebutlah kaum Thamud diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka berada di situ, di tempat tersebut. Diceritakan bahwasannya bagian mereka tersebut dari daerah Yaman sampai menuju Madinah Al-Munawwarah. Yang jelas disebutkan oleh para ulama, mereka itu berada di antara Madinah dan Syam. Mereka memotong-motong batu gunung yang sangat luar biasa besarnya. Untuk membangun apa? Untuk membangun gedung-gedung, rumah-rumah, tempat-tempat tinggal mereka. Dan ada pula dari kaum Samud tersebut melubangi gunung-gunung untuk tempat tinggal mereka dan tempat berlindung mereka. Yang jelas bahwasanya kaum Thamud diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam menerangkan dan menafsirkan ayat Al-Quran, termasuk surah Al-Fajr yang bercerita tentang kaum Thamud, kaum Nabi Saleh alaihissalam. Dan itu dikuatkan lagi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 73 sampai 79, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi u'budullaha ma lakum
min ilahin ghairuh. Dan untuk kaum Thamud diutuslah Nabi Saleh alaihissalam, saudara mereka sendiri. Maksudnya di sini tidak lain adalah dari kaum mereka sendiri. Saleh itu berasal daripada kaum Thamud, ya, kaum Thamud. Diceritakan bahwasanya kaum Thamud ini dulunya menjadi kekuasaannya kaum Hud, yaitu kaum Ad. Karena kaum Ad memiliki suatu kelebihan yang sangat luar biasa dan kekuatan, ya, dan juga keistimewaan yang juga sangat luar biasa. Diutuslah dari kaum Thamud karena kaum Thamud ini punya keyakinan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan ketika mengutus Saleh. Saleh tersebut berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untuk kalian tersebut kecuali ilah yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Kemudian disebutkan, "Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadhihi naqatullah." Disebutkan bahwasannya dalam surah Al-A'raf ayat 73 sampai 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila thamuda akhahum salihah." Dan diutuslah untuk kaum Thamud dari saudara mereka sendiri, artinya dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, yang dimana Nabi Saleh alaihi salam memperingatkan kaumnya, "Ya qaumi, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah bagi kalian ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nabi-nabi tersebut diutus, dakwah yang pertama kali yang mereka terapkan adalah berkaitan dengan tauhid Allah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata semua kaum tersebut, terutama dari zaman Nabi Nuh, karena awalnya kesyirikan itu dimulai di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan di zaman Nabi Allah Adam, kemudian anaknya Adam, siapa namanya yang jadi nabi? Bukan Idris, bukan. Idris diceritakan bahkan setelah Nabi Nuh alaihissalam. Langsung anak Nabi Adam alaihissalam namanya Sith. Sa, ya, tha. Sin, ya, tha. Nabi Sith. Nabi Sith. Ya, itu belum terjadi kesyirikan. Terjadinya kesyirikan setelah 10 generasi dari zaman Nabi Adam alaihissalam, tepatnya di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya rata-rata nabi-nabi tersebut yang diutus setelah diangkatnya Nabi Nuh alaihissalam untuk menjadi nabi sekaligus rasul, nabi-nabi yang diutus setelah Nuh alaihissalam rata-rata yang mereka sampaikan pertama kali adalah dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Ya, semua nabi, meskipun di kaum Nabi Lut alaihissalam itu kan terkenal dengan apanya? Dengan homoseksual dan lesbiannya. Cuma ada dosa yang lebih besar yang mereka lakukan, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan nabi siapa? Ya, yang berkaitan dengan masalah timbangan. Terkenalnya pada saat itu memang berkaitan dengan masalah sesuatu hal yang mereka itu saling menipu dalam masalah bisnis dan perdagangan.
tapi ada dosa yang besar yang mereka lakukan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka rata-rata ya, ketika diutus seorang nabi itu dakwah yang pertama kali yang diterapkan adalah dakwah tauhid. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad SAW 10 tahun di Mekah, dakwah yang dilakukan oleh Rasul dakwah apa? Dakwah tauhid. Setelah 10 kenabian, Rasulullah SAW diangkat dengan Isra dan Mi'rajnya, yang kemudian baru Allah mencanangkan tentang masalah ibadah salat, ya, seperti itu. Dan itu menjadi dakwah yang pertama kali juga yang diterapkan oleh para dai. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang diwasiatkan oleh Rasul kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum syahadata an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau ini akan mendatangi ahlul kitab. Kebanyakan mereka pada saat itu adalah Yahudi dan Nasrani, tapi tidak menafikan ada musyrikin juga, ada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlul kitab juga sudah terjadi distortasi, terjadi penyelewengan terhadap agama mereka. Yahudi dan Nasrani melakukan perbuatan syirik juga. Makanya kata Abdullah ibnu Abbas ketika mengomentari Yahudi dan Nasrani, ma'ara rajulan asyraku billahi minal yahud wa nasara, aku tidak pernah melihat orang paling syiriknya orang kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itulah yang menjadi wasiatnya Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Ingat, dakwah yang pertama kali yang engkau terapkan adalah dakwah tauhid, ya, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Begitupun juga yang dilakukan oleh Nabi Saleh alaihissalam, meskipun dosa mereka diantaranya adalah menyembelih atau membinasakan ontanya Nabi Saleh alaihissalam, onta yang dimana keluarnya dari bebatuan langsung besar, yang mengeluarkan susu yang sangat banyak, yang air susu tersebut bisa untuk memberikan minum buat kaum Tsamud. Tapi mereka tidak bersyukur terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Makanya Allah mengatakan, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah datang penjelasan, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian, ya, bukti yang nyata dari Allah, dari Tuhan kalian. Apa itu? Hadhihi naqatallahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fil ardillahi wa la tamassuha bisu'. Kata Allah, ini loh onta betina yang datang dari Allah, ontanya Allah. Maksudnya Allah menciptakan, yang dimana onta tersebut sebelumnya tidak ada, maaf ya, ayahnya atau ibunya. Allah munculkan onta tersebut seketika di balik bebatuan. Dan subhanallah, onta ini memiliki keistimewaan, ya, air susunya tersebut terus menerus deras, tidak sebagaimana onta-onta yang lainnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Saleh alaihissalam, yaitu Tsamud, bahwasannya biarkan onta ini, ya, memakan sesuatu yang ada di tanah-tanah kalian, di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian sekali-kali menyakiti onta tersebut. Ketika kalian menyakiti onta tersebut, maka akibatnya kalian akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tersebut tidak memperdulikan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah
menyebutkan wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyuta. Dan ingatlah oleh kalian wahai kaum Tsamud, ketika Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kalian ini di muka bumi ini, di tempat yang datar kalian sanggup untuk mendirikan istana-istana yang megah, dan bukit-bukit tersebut atas izin Allah kalian mampu memahatnya, melubanginya, untuk kalian jadikan rumah-rumah buat kalian berteduh, buat kalian menginap, buat kalian tidur. Apakah kalian tidak bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian tersebut? Kemudian Allah juga mengingatkan fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu kerusakan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh kaum Tsamud, yaitu menyembah berhala-berhala. Maka diutuslah Nabi Saleh alaihissalam untuk mereka. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Saleh datang mengingatkan yang demikian, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kita lihat para tokoh masyarakat yang ada di kaum Tsamud, yang mereka tersebut menyombongkan diri di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang yang lemah. Subhanallah, ciri khasnya para nabi itu, nabi siapapun itu pasti pengikutnya kaum lemah, kaum-kaum yang du'afa, mustada'afin, baik secara materi ataupun secara kekuasaan ataupun juga secara fisik kadang. Subhanallah, ya. Dan itu sesuatu hal yang sangat wajar jika kita mendapatkan memang di pengajian itu kok lebih banyak yang miskin-miskin, yang du'afa ketimbang yang kaya-kaya. Itu sudah seakan-akan menjadi sunnat Allah. Kita lihat memang nabi-nabi tersebut, termasuk Nabi Saleh, pengikutnya siapa? Ad-du'afa, yang dimana mereka tersebut mustada'afin, lemah secara materi, lemah secara otoriti, lemah secara kekuasaan. Nah, tokoh-tokoh masyarakat itulah yang kadang mengganggu para nabi tersebut. Pemimpin-pemimpin kaum tersebutlah yang kadang mengganggu nabi-nabi tersebut. Subhanallah. Kita lihat kesombongan para tokoh Tsamud. Dia menyindir, berkata kepada kaum yang lemah, ya, berkata kepada kaum yang lemah, tahukah, ya, lilladzina stud'ifu liman amana minhum, yang dimana kaum-kaum lemah ini beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih, tahukah kalian bahwa Nabi Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Perkataannya dari Tuhannya Nabi Saleh. Orang-orang sombong ini tidak mau percaya tentang Nabi Saleh alaihi salam, bahwasanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lemah ini pun menjawab, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Emangnya kenapa? Nabi Saleh memang seorang rasul, seorang nabi. Apa yang diutuskan kepadanya, apa yang dibawa oleh Nabi Saleh, kami beriman. Subhanallah, ditimpalin lagi sama orang-orang yang sombong
dari kaum Samud ini. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Sedangkan kami, yaitu orang-orang sombong yang mengaku dirinya punya kekuatan, punya kekuasaan, punya otoriti, punya harta yang berlimpah, dianggap tokoh oleh masyarakat Samud, mengatakan, apa yang kalian imani terhadap Nabi Saleh alaihi salam, kami kafir, kami ingkar, kami tidak percaya dengan Nabi Saleh alaihi salam. Sampai pada akhirnya orang-orang sombong ini melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah melarang jangan sampai membunuh onta Nabi Saleh alaihi salam, onta yang dijadikan sebagai mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Mereka bunuh, fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Allahu akbar. Ya Saleh, kami telah bunuh onta kamu, kami telah binasakan onta kamu, dan kami langgar Tuhan kamu. Ya, larangan Tuhan kamu, yaitu Allah, kami langgar, kata mereka. Kami tantang sekarang, coba datangkan azab yang dijanjikan oleh Tuhanmu tersebut. Kami ingin tahu apa azabnya, apa siksanya. Allahu akbar. Penentangan yang sangat luar biasa. Kalau kamu memang seorang rasul yang benar, coba datangkan azabnya dan siksanya tersebut. Kami sudah sembelih nih onta. Kemudian Allah pun fa'akhadathum rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka lalu didatangkanlah gempa untuk mereka tersebut, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah-rumah mereka sendiri, rumah-rumah yang mereka bangun. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan tentang tafsir fa'aqarunna qata wa atau an amri rabbihim, mereka membunuh onta Nabi Saleh alaihissalam, mereka membinasakan ontanya Nabi Saleh dengan cara menyembelih onta tersebut untuk melanggar perintahnya Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata kepada Nabi Saleh alaihissalam, coba datangkan azab yang dijanjikan kepada kami jika kami membunuh ni onta, jika kamu benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Annahum khalafallahu wa rasulah fi irtikabihim an-nahya al-akida fi aqrin naqah allati ja'alaha Allahu lahum ayah. Mereka mengingkari, menyelisihi Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Saleh, dengan melanggar larangannya Allah yang jelas-jelas Allah melarang. Jangan menyembelih onta, karena onta itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tersebut tidak mau untuk menjalankan, malah mereka langgar perintahnya Allah, mereka bangkang larangannya Allah. Padahal Allah memperingatkan sebelumnya, wala tamussuha bisu'in fayakhudkum adzabun qarib. Jangan sekali-kali mencelakakan onta ini. Kalau kalian mencelakakan onta ini, pastinya kalian akan mendapatkan azab yang datang secara tiba-tiba. Tapi mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain disebutkan fi yaumin azim, nanti di hari yang sangat luar biasa kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Mereka setelah menyembelih, Allah mengatakan kepada mereka, silahkan kalian nikmati dulu 3 hari ini rumah-rumah kalian, dikarenakan nanti di hari keempatnya kalian akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa.
mereka masih merasa aman. Subhanallah, pada hari pengingat silahkan kalian 3 hari ini bersenang-senang, karena Allah mendatangkan setelah hari ketiga dengan menggempakan tanah mereka yang mereka tinggali, kemudian mereka, rumah-rumah mereka yang mereka bangun begitu hebatnya, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, Allah hancurkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, falihada qala lahum Saleh berkata kepada kaumnya setelah mendengar dari pembesar-pembesar yang sombong tersebut, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, ya silahkan kalian nikmati dulu sebelum nanti datang adab. Cuma 3 hari Allah berikan kesempatan kepada kalian untuk menikmati rumah-rumah kalian yang kalian bangun, yang kalian banggakan tersebut. Seakan-akan Nabi Saleh tersebut memberikan isyarat, kalau kalian ini mau bertaubat, Allah akan menerima taubat kalian. Tapi ternyata mereka tidak mau, malah tetap saja dalam pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Saleh. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus angin untuk menghancurkan rumah-rumah mereka tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan tentang azab yang mereka dapatkan. Sudah azan ya? 4 menit lagi tanya. Bahwasannya wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berusaha untuk membuat makar, padahal kami pun juga membuat makar untuk mereka, tapi mereka tidak merasakan hal yang demikian. Wa dzaka anna Allah Ta'ala arsala ala ulaika an-nafar alladhi qasadu qatla Salih hijarata ghadtihim fa ahlakahum salapan wa ta'jilan qabla qaumihim. Diceritakan bahwasannya di kaum tersebut setelah membunuh ontanya Nabi Saleh, ada sekelompok dari orang-orang yang sombong dari kaum Nabi Saleh ini membikin makar. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Subhanallah, mereka ingin membinasakan Nabi Saleh alaihissalam dengan meremukkan kepala Nabi Saleh alaihissalam. Tapi Allah membikin makar juga untuk mereka. Sebelum mereka membinasakan Nabi Saleh, Allah membinasakan mereka terlebih dahulu dengan batu dari rumah-rumah mereka sendiri. Kan kita tahu lembah yang mereka mereka potong, yang mereka sifatnya pahat, itu lembah-lembah yang batunya itu sangat keras-keras. Subhanallah, kaum atau beberapa orang ini, sekelompok dari kaum Samud ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepatnya, ya, dengan cara Allah, dengan meruntuhkan rumah mereka sehingga mereka tertimpa batu-batu dari lembah-lembah yang dimana mereka membuat rumah di dalam lembah tersebut. Sebelum Allah mengadab kaum Samud secara umumnya. Wa asbahat Samud yaumal khamis wa huwa al-yawmul awal min ayyamin nadrah wa wujuhu musbirah. Diceritakan 3 hari itu mulai hari Senin, Selasa, Rebu. Allah masih memberikan kesempatan untuk mereka menikmati apa yang ada di hadapan mereka berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi sekelompok manusia tadi, sekelompok kaum Samud yang berkeinginan untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam dimatikan di hari-hari ini. Ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa, ada yang mengatakan hari Rebu. Sedangkan sisa kaum Samud tersebut di hari Kamis Allah menghancurkannya, yang dimana dimulai kondisi mereka tersebut diceritakan wajah-wajah mereka tersebut berubah menjadi kekuning-kuningan. Wallahu alam, apakah ini bagian daripada siksa? Kata para ulama, iya. Sebelum Allah membinasakan mereka, tubuh mereka itu menjadi kuning. Menjadi kuning. Apakah seperti penyakit hepatitis? Wallahu alam. Yang jelas seperti itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kama anzarahum Salih alaihissalam,
Dan Nabi Saleh pernah memperingatkan, sebelum datang azab Allah, Allah akan mengadab tubuh kalian dulu. Dirubah warnanya tersebut menjadi kuning. Falamma amsunadu bi ajmaihim ala qad madha yaumin ajal. Mereka mengatakan, ini sudah 3 hari nih, kok nggak ada azab-azab apa-apa. Hari Kemisnya mereka, tubuh mereka sudah berubah menjadi kuning. Kemudian disitulah Allah mengutus angin, kemudian menghancurkan mereka, menghancurkan rumah-rumah mereka, dan mereka tersebut tertimpa rumah-rumah mereka tersebut. Artinya bebatuan-bebatuan, karena mereka tinggalnya itu kan di lembah-lembah, di gunung-gunung yang mereka pahat, yang mereka ukir, hancur di dalam rumah mereka itu sendiri. Diceritakan tentang Nabi Saleh alaihissalam, Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan kaum mustada'afin tadi, orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam, untuk meninggalkan tempat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwasannya Nabi Saleh dan kaum yang beriman tersebut dijadikan tempat-tempat mereka tidak hancur. Yang hancur tersebut hanyalah tempat-tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita teruskan nanti habis salat Isya kelanjutan tentang cerita kaum Samud. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita tafsir daripada surah Al-Fajr. Kita terhenti tentang ceritanya kaum Tsamud yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasannya mereka tersebut diperingatkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Ada yang mengatakan dari hari Senin sampai hari Kamis, hari Jumatnya diazab secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasannya peringatan pertama kali tersebut di hari Kamis. Jadi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahadnya, tepatnya di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Nah, pada saat prosesi daripada pengadaban tersebut, pada hari Kamis Allah Subhanahu wa taala merubah muka-muka mereka tersebut menjadi kuning. Kemudian pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala merubah muka-muka mereka tersebut menjadi merah. Kemudian pada hari Sabtunya Allah Subhanahu wa taala merubah muka-muka mereka dan tubuh-tubuh mereka tersebut menjadi hitam kelam. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan tentang azab yang didapatkan oleh kaum Tsamud, bahwasannya ketika hari Kamis datang, mereka malah menentangi Nabi Saleh alaihi salam. Kita disuruh mendapatkan nikmat, sekarang ini sudah beberapa hari kok tidak ada azab dan siksa juga. Padahal pada hari Kamis tersebut sudah dirubah muka mereka tersebut menjadi kuning. Besok harinya Allah Subhanahu wa taala merubah muka-muka mereka tersebut menjadi merah, Kemudian mereka sampat saja berkata, ala qad madha yaumin ajal. Bukan sudah lewat hari ini kok enggak datang-datang nih azab. Siksa belum datang-datang juga. Padahal pada hari kedua dari apa yang Allah janjikan, nikmati dulu rumah-rumah kalian, nikmati dulu tempat tinggal kalian. Itu sudah ada azab, yaitu dengan dirubahnya muka mereka tersebut. Hari Kamis dirubah menjadi kuning, hari Jumat dirubah menjadi merah, tapi tetap saja mencandain, menghinakan Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian di hari Sabtu, summa asbahu fi yaumil tsalis min ayyamil mata' wa huwa yaumus sabt wa wujuhum muswaddah. Pada hari Sabtunya Allah Subhanahu wa taala merubah muka-muka mereka tersebut menjadi hitam kelam. Falamma amsu nadu
Ketika di sore hari sudah tiba, petang hari sudah tiba, mereka pun masih berucap dengan ucapan seperti ini. Ala qad madal ajal, sudah lewat nih hari, ketiga hari sudah ini, kok enggak datang-datang azab? Mana yang engkau janjikan wahai Saleh? Falamma kana sayhata yaumul ahad tunhitu wa tahhibu wa qa'adu yantadiruna madza yahillu bihim minal azab wan nikal wan niqmah. Bahwasannya pada hari Ahad, petang hari, Allah Subhanahu wa taala sudah membikin tanda buat mereka tersebut akan disiksa dan diazab. Tepatnya di pagi hari. Ya, tepatnya di pagi hari. Falamma asyraqatis syamsu ja'athum sayhatun minas sama min fawqihim wa rujbatun min asfali minhum. Ketika sudah terbit matahari, matahari memancarkan cahaya, terdengar suara yang sangat kencang dan keras. Ada yang mengatakan petir, ada yang mengatakan halilintar dengan kencangnya, diiringi dengan hembusan angin yang sangat menakutkan seperti angin topan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah yang mereka tinggali gempa begitu luar biasa. Fafadat arwah wa zahaqatun nufus, sehingga membuat ruh-ruh tersebut hilang, maksudnya mati. Wa zahaqatin nufus, banyak yang meninggal. Wa sakanatil harakat, tidak ada lagi gerakan, maksudnya di sini mereka mati sebagaimana bangkai yang sudah lama mati. Allahu akbar. Wa khasha'atil aswat, pada saat terjadinya halilintar, suara yang sangat menakutkan. Kemudian pada saat terjadi gempa, suara-suara menakutkan tersebut telah ada. Subhanallah, Nabi Saleh masih memperingatkan mereka di hari Ahad tersebut. Syuk, hati-hati kalian ini berkata, kalian ini tidak mendengar apa kataku. Subhanallah, ada yang mengatakan Nabi SAW itu mengatakan sebelum terjadi gempa, terjadi halilintar dan angin yang begitu kencang. Ada yang mengatakan pas waktu terjadi awal-awal seperti itu, Nabi SAW memperingatkan, kan benarkan apa yang aku katakan, tapi kalian tidak pernah mau mendengar apa yang datang dariku, nasihat yang betul-betul tulus kepada kalian. Fa asbahu fi darihim jasimin, mereka tersebut mati di rumah-rumah mereka dalam kondisi sangat mengenaskan dan menghinakan. Ya, dusatan, bangkai, jadi bangkai mereka, la arwah fiha wala haraka. Ya, dan mereka tersebut sudah tidak memiliki ruh dan tidak bisa bergerak lagi. Qalu wa lam yabqa minhu ahadun illa jariyatun kanat maq'adatun wa ismuha Kalbah bintus Salak. Disebutkan semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Saleh, itu kaum Tsamud, kecuali Nabi Saleh dan pengikutnya, ya kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seseorang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang jariyah, seorang budak perempuan yang dimana dia tersebut bernama Kalbah bintus Salak. Wa yuqalu laha ad-dhari'ah wa kanat syadidatul kufur wal adawah li Salih alaihi salam. Kalbah binti Salak ini seseorang yang sering disebut dengan sebutan dhari'ah. Dia tersebut sangat luar biasa kekufurannya, sangat benci kepada Nabi Salih alaihi salam. Falamma ra'atil adab atlaqat rijlaha, ketika dia melihat azab, siksa yang Allah tampakkan, halilintar begitu menegarkan, ya, dengan suaranya yang sangat keras. Kemudian Allah menggempakan tanah-tanah yang ada, yang mereka diami. Si jariyah ini atau budak ini pingin berlari, tapi Allah tunjukkan bahwasanya ini loh yang engkau hinakan dulu kepada Nabi Saleh alaihissalam, yang engkau sangat membenci Nabi Saleh. Faqamat tas'a ka'asra'i syai'in, dia berusaha untuk berdiri keluar dari rumahnya untuk berlari sekencang-kencangnya,
sedangkan teman-temannya yang lain, sedangkan kaum Tsamud yang lain Allah matikan di rumah mereka sendiri. Sedangkan Jariyah ini Allah memberikan kesempatan bisa keluar dari rumah untuk menyaksikan bagaimana dasarnya halilintar dan dengan suaranya yang sangat keras sekali. Tapi Allah matikan juga akhirnya dia. Allah matikan juga dikarenakan kekufuran yang ada pada Jariyah atau Kalbah bin Salak namanya. Kalbah binti Salak. Yang jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghinakan mereka, menghinakan bahwasannya azab Allah itu pasti datang. Azab Allah itu pasti datang. Syuf ka'an lam yaghnu fiha ay lam yuqimu fiha fi sa'atin wa rizqin wa ghina. Ketika sudah terjadi hancur, sudah menjadi bangkai mereka tersebut, seakan-akan di tempat tersebut tidak ada kehidupan, seakan-akan tempat itu tidak pernah adanya rizki dan nikmat, seakan-akan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Allahu Akbar. Seakan-akan tidak ada kekayaan yang mereka bangga-banggakan dulu ketika Allah menghancurkan negeri Tsamud ini. Ala inna Tsamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li Tsamuda. Bahwasannya ketahuilah bagaimana kaum Tsamud yang kufur tersebut Allah hancurkan, Allah habiskan. Maka ini peringatan bagaimana pentingnya kita tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada Allah, dan jangan sekali-kali membangkang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita tentang Nabi Saleh alaihi salam. Bagaimana pada penghujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi." Ketika Nabi Saleh alaihi salam kembali ke kaumnya dalam kondisi melihat penuh dengan kehancuran tadi, kebinasaan tadi, laqad ablaqtukum, aku telah sampaikan kepada kalian, aku telah peringatkan kepada kalian akan ancaman Allah dikarenakan kekufuran kalian, dikarenakan kalian tidak beriman kepada Allah, dikarenakan kalian menyekutukan Allah. Aku telah sampaikan risalah Rabbi, pesan-pesannya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahtu lakum, aku beri nasihat kepada kalian, jangan sekali-kali membangkang Allah, jangan sekali-kali menentang Allah. Aku beri nasihat. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang suka memberikan nasihat. Ikhbar an Saleh alaihi salam annahu khataba qaumahu ba'da halakihim. Di sini Nabi SAW berkata itu tadi setelah Allah menghancurkan dan membinasakan kaumnya, yaitu Tsamud. Diceritakan setelah sudah keadaan aman, Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh mendatangi itu tempat. Seakan-akan Nabi Saleh itu berkata dengan orang-orang yang sudah mati ini, sudah punah ini, sudah binasa ini. Syuk, lihat apa yang terjadi dengan kalian sekarang ini. Aku sudah sampaikan pesan Allah, aku sudah katakan, aku sudah berikan nasihat, tapi kalian malah ingkar, malah kufur. Allah sudah memberikan tanda-tanda. Hari Kamis muka kalian sudah menjadi kuning, tubuh kalian menjadi kuning. Hari Jumat sudah berubah menjadi merah. Kemudian hari Sabtu menjadi hitam kelam, masih saja menentang. Ditinggalkan oleh Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian hari Ahad tepat ketika setelah terbitnya matahari, waktu syuruk, Allah berikan azab kepada mereka. Terdengar suara yang sangat menakutkan dan suara yang sangat keras seperti halilintar yang menyambar mereka semuanya. Dan bumi Allah perintahkan untuk goyang, artinya gempa bumi, gempa yang sangat dahsyat sekali, sehingga mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah mereka sendiri yang mereka buat, yang mereka banggakan. Kecuali seorang perempuan yang dikatakan budak yang sangat benci dengan Nabi Saleh alaihissalam, dia sempat keluar dari rumahnya yang bernama Kalbah binti Salak. Kalbah binti Salak, dia sempat keluar dari rumahnya melihat bagaimana dahsyatnya halilintar, bagaimana dahsyatnya gempa bumi. Subhanallah. Wa qad akhadha fi dhihab an mahallatihim ila ghairiha qailan lahum
ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum jahadtu fi hidayatikum. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nasihat, untuk mengarahkan kalian bikulli ma amkanani, setiap yang memungkinkan aku untuk menyampaikannya. Wa harastu ala dzalika biqauli wa fi'li wa niyati. Aku sudah berusaha bersemangat betul-betul untuk menyampaikan pesan-pesan Allah ini. Baik ucapanku, perbuatanku, bahkan niatanku itu kuat. Tapi apa yang terjadi? Kalian tetap saja tidak menyukai aku. Seakan-akan aku ini dianggap sebagai pendusta, penyihir, dan seterusnya, sebagaimana yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, ini kira yang berkaitan tentang cerita Nabi Saleh alaihissalam. Yang jelas bahwasannya Nabi Saleh alaihissalam dan kaum yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Saleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Ahad tersebut, besok harinya hari Senin, Nabi Saleh alaihi salam datang lagi ke kaumnya, kemudian mengatakan kalimat yang saya sampaikan tadi, yang Allah sebutkan di dalam di dalam surah Al-A'raf tadi, dalam surah Al-A'raf. Wallahu a'lam. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak, ada pertanyaan seputar apa yang kita bahas tadi atau yang lainnya? Ya. Kami pakai dari. Ya. Ini mengenai surat Al-Asr kan ada orang yang menafsirkan surat Al-Asr itu dengan waktu asar. Apakah tepat tafsiran itu? Dalam masalah tafsir surah Al-Asr, kata-kata Al-Asr itu para ulama menjelaskan. Yang pertama, waktu yang khusus kata mereka adalah waktu asar. Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW, dan itu dikuatkan lagi dengan berbagai macam riwayat, bahwasanya kata-kata al-asr, asara ya'siru asran, tidak menafikan kita bahwasanya itu waktu asar, demi waktu asar. Dikarenakan Nabi SAW dalam satu hadis menerangkan bagaimana pentingnya waktu asar, dikarenakan ada solat di dalamnya. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 238. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu, dan jagalah salatul wusta. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya salatul wusta? Apa yang dimaksud dengan salatul wusta tersebut? Faqala Nabi SAW, salatul asar. Para ahli tafsir meletakkan tentang hadis ini di dalam tafsiran surah Al-Asr. Di dalam tafsiran surah Al-Asr dikatakan oleh para ulama yang lain bahwasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar, dikarenakan pertama karena ada salat yang Allah wajibkan di waktu asar tersebut, yang kedua seakan-akan Allah menyindir kita. Ini komentarnya Al-Imam At-Tabari dan yang lainnya, seakan-akan menyindir kita bahwasanya orang banyak rasa penyesalan itu kapan? Ketika umur sudah senja. Umur senja itu adalah lambangnya apa? Waktu asar. Waktu asar itu lambangnya apa? Kesenjaan. Orang banyak menyesali diri akan umurnya, akan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada dia, nikmat waktu yang Allah anugerahkan kepada dia, kok tidak dimanfaatkan ketika di masa remaja, di masa muda. Penyesalan itu banyak kapan? Ketika umur sudah asar, sudah senja, sudah tua. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu ahli tafsir. Tapi secara umumnya para ulama berpendapat tentang masalah kehidupan manusia, tentang umurnya manusia. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika ditanya tentang al-asr itu apa? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika pertama kali manusia keluar dari rahim ibunya, hari-hari yang dia lewati, minggu, bulan, tahun, sampai nanti dia meninggal dunia, itulah yang disebut dengan al-asr. Seakan-akan Allah bersumpah demi kehidupan kalian, demi umur kalian, demi waktu-waktu kalian, demi hari-hari kalian. Seperti itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang jelas kalau dia menolak, itu bukan urusannya dia untuk menolak atau tidak.
Yang jelas ada ahli tafsir yang berpendapat seperti itu, yang kita tidak bisa untuk menolaknya juga, dan secara bahasa benar dan dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi. Wallahu a'lam. Dia memahaminya waktu asar itu dan kegelapan, karena mau menjelang maghrib dan waktu itu penuh kegelapan pada Al-asar ma'ruf. Kalau malam hari kegelapan apa? Kenapa malam itu dikatakan al-lail? Karena sesuatu yang gelap, yang matahari tidak ada lagi. Kalau al-asar masih ada matahari enggak? Masih ada matahari. Berarti kurang tepat dia. Tafsirannya siapa dia memahami itu? Antum tanyakan kepada beliau. Ustaz, tafsirannya siapa? Al-asar itu diartikan apa? Hari yang gelap ya? Tenggelam matahari. Tanyakan antum. Tafsirannya siapa? Kalaupun ada tafsiran seperti itu, dhaif. Karena al-asar itu ma'ruf. Al-asar itu ma'ruf. Kalau dikatakan malam, hari itu bagian daripada sumpahnya Allah, benar. Wal-lail. Kemudian al-asar secara umumnya waktu, termasuk malam hari, waktu juga benar adanya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Terlambat tadi, maaf, hujan lebat. Allah. Silakan nih membayar utang 30 menit. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terkait sama pelanggaran umat. Iya. Zaman Nabi terdahulu sudah terjadi pelanggaran bersama Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh maksiat kepada Allah, diturunkan azab. Iya. Dan seterusnya sampai akhir zaman sekarang. Iya. Kalau kita lihat dari zaman sekarang, sesungguhnya seluruh pelanggaran yang tidak dilakukan oleh umat Nabi dahulu sekarang sudah terkumpul. Di tahun Nabi Lut ada apa namanya? Penyakit aid. Ya. Sekarang juga udah banyak. Iya. Di zaman Nabi Nuh misalnya Tsunami. dekat kepada Allah itu juga sekarang umat sekarang juga justru banyak juga dengan pelanggaran seperti itu. Iya. Sekarang tanda-tanda azab Allah yang diturunkan di zaman sekarang, apakah sudah ada seperti nyatanya di zaman Nabi-Nabi terdahulu sekali? Iya. Subhanallah. Nabi SAW ketika datang ke Taif itu, beliau pada waktu itu kan betul-betul dihinakan. Dihinakan yang sangat luar biasa. Ditimpukin dengan batu sampai berdarah-darah. Tidak ada yang masuk Islam kecuali ada seseorang ketika pulang dari Taif ketemu dengan seorang yang bernama Addas. Kemudian Addas ini merasa kasihan dengan Nabi SAW. Ketika Addas melihat Rasulullah dalam kondisi letih, capek, lapar, Addas menawarkan makanan kepada Nabi SAW. Sebelum makan, sebelum minum, Rasulullah baca Bismillah. Addas bertanya, apa itu? Apa maksud kamu dengan ucapan Bismillah dengan nama Allah? Kata Rasulullah SAW, itulah Tuhanku. Segala sesuatu yang aku lakukan ini atas nama Tuhanku. Dengan tujuan agar kehidupan ini penuh dengan keberkahan. Kemudian sebab itu Addas masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nah, sebelumnya ketika belum bertemu dengan Addas, malaikat penjaga gunung yang ada di Taif tersebut menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Muhammad kalau seandainya kaum ini kita azab, kita siksa sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam, yang dimana kaum Nabi Lut alaihissalam itu permukaan bumi dirubah jadi permukaan laut, yang jadi laut mati itu, yang ada di Yordania, ya, perbatasan Yordania mau ke arah Palestina situ. Laut mati, kalau kita masuk ke sana telinga sakit tuh, karena itu permukaan yang paling rendah sekali. Bahrul Mayyit, laut mati. Itu tadi kaumnya siapa? Nabi Lut. Allah balik, ya, berkat 2 malaikat penjaga gunung tersebut. Nah, 2 malaikat penjaga gunung tersebut menawarkan kepada Nabi SAW. Tapi kata Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allah mahdihim, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka kaum yang tidak memahami siapa aku. Pada akhirnya waktu penaklukan kota Mekkah, orang-orang Taif inilah yang pertama kali menyatakan masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di zaman Nabi Muhammad SAW
Kan pernah terjadi kasus ketika di Mekah, ada satu kaum yang ingin melihat mukjizatnya Rasul, bagaimana terjadinya insiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Iya kan? Dipertontonkan pada waktu itu. Subhanallah. Tapi tetap mereka tidak beriman kan, kaum musyrikin yang dipimpin oleh Amr bin Hisham, Abu Jahal tersebut. Sampai Abu Jahal itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, satu lagi permintaan kami. Kamu jadikan bukit Safa dan Marwah jadi gunung emas atau bukit emas. Apakah kalian beriman? Kami akan beriman. Kata Nabi Muhammad, aku ragu. Kalian akan beriman atau tidak? Aku khawatir jika aku minta kepada Allah dan Allah mengabulkan, bukit Safa dan bukit Marwah menjadi emas, kalian akan ingkar sebagaimana ingkarnya Bani Israel, Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku tidak mau untuk memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya benar Rasulullah SAW meminta jadi bukit emas, bisa jadi bukit Safa, bukit Marwah jadi bukit emas. Tapi Rasulullah khawatir, takut kalau seandainya, kata Allah SWT pada waktu itu, ya Muhammad, kalau seandainya aku jadikan bukit Safa dan bukit Marwah ini jadi emas, mereka tetap tidak mau beriman, aku akan azab mereka dengan azab dan siksa yang tidak pernah terjadi di zaman dulu. Kata Nabi, ya Allah, jangan. Subhanallah. Dan Nabi Muhammad SAW, subhanallah, kaum yang jarang diadab kan, tidak ada adab, tidak ada siksa kan. Paling cuma sekedar angin ketika mengusir pasukannya Abu Sufyan pada saat peperangan Khandaq itu, yang mereka lari istilahnya lari terbirit-birit karena diutusnya angin dan seterusnya. Ada terjadi peperangan ada, tapi adab langsung dari Allah SWT tidak ada. Bagaimana kaum musyrikin langsung dibinasakan, tidak ada. Subhanallah, ini rahimnya Nabi Muhammad SAW, termasuk kita di zaman sekarang ini. Dibandingkan zaman dulu, Bapak, Allahu Akbar, tsunami yang ada di Aceh itu nggak ada apa-apanya dengan tsunaminya yang dihadapi oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Azab yang diberikan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam tidak sama dengan azab yang didapatkan oleh orang-orang homoseksual dan lesbian sekarang ini. Tapi yang jelas itu peringatan buat kita. Syuk, kalian yang memiliki penyakit seperti itu, ini kan penyakit, tidak suka dengan perempuan padahal dia laki-laki, tidak suka dengan laki-laki padahal dia perempuan. Ini penyakit, dan penyakit ini bisa menular. Coba antum, maaf ya, bukan kita mau menjelekkan, tidak. Coba antum kumpul di salon, yang kerja kan bencis-bencis semua itu, ya. Antum satu bulan saja di situ, jadi seperti mereka, akan melambai juga. Maka oleh sebab itu ada teman, subhanallah, ahli motong, pintar, masya Allah. Bahkan zaman dulu itu menteri mengundang dia untuk memotong rambutnya di rumah dia. Tapi dia sadar ini kelakuan dia ini salah gitu. Ya tanya sebagai teman, kita bilang, inti harus keluar dari salon itu kerja. Kerja apa? Inti sendiri, inti pintar. Menteri aja memanggil. Kemana? Jangan di Jakarta. Kalau di Jakarta ketemu teman lagi, nah begitu lagi gengnya. Kemana kamu? Ke kampung. Apa yang dikerjakan Ustadz? Lu kawin, iya kan? Subhanallah, di kampung buka salon, maju salonnya sendiri, laki-laki semua, nggak ada yang melambai, punya anak sekarang 2, bisa tuh, sehat. Makanya itu hati-hati betul. Bohong kalau seandainya itu sebagai bagian daripada hak asasi manusia, kelainan, enggak. Itu penyakit yang bisa diobati asal dia tersebut mau tidak, seperti itu. Ya, mau nggak diobati. Kebanyakan kan memang rata-rata kalau tengah malam jam 10 lewat saja Kalibata lewat, banyak tuh yang keluar macam-macam manusianya, iya nggak? Belum lagi pelacuran. Ya, ini Kalibata subhanallah kalau nggak ada pengajian runtuh nih, teruk langsung, kan nggak tahu kita. Salah benar loh. Bapak keluar jam 10 malam di sini ini. Kita pernah waktu Ramadan loh, padahal Ramadan jam 10 malam. Mungkin waktu habis kita ngobrol-ngobrol di masjid, kita kan pulang sendiri, kadang melihat macam-macam manusia yang keluar. La ilaha illallah, ada yang gahbun, syarmuta, pelacur, ada yang yang melambai tadi. Nauzubillah min dzalik.
Alhamdulillahnya nih, bersyukur juga yang tinggal di atas-atas ini. Kalau nggak ada masjid, khawatir digoyang sama Allah ini. Tinggal satu goyang, bluk. Jangankan yang dibikin oleh manusia. Kaum Samud batu cadas diukir, ya dipotong sama mereka bisa. Lembah-lembah jadi rumah, pegunungan jadi rumah. Allah hancurkan habis satu hari doang, hari Ahad, pagi sampai ke siang. Allahu Akbar. Habis. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sangat mudah sekali. Nah, tapi Bapak, Ibu, adanya siksa, adanya azab. Kalau kaum muslimin bagaimana Ustaz? Yang terjadi di tsunami misalnya di Aceh itu. Nah, musibah seperti bencana seperti itu, kalau orang muslimnya meninggal dunia atau anak-anak kecil, itu rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah segerakan mereka untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya orang masih hidup nih Ustaz, atau mungkin tidak mengalami, kita di Jakarta, kaum muslimin juga, itu ibrah, pelajaran. Jangan sampai kita melakukan maksiat yang sama. Nah, bagaimana kalau seandainya yang meninggal tersebut orang kafir? Dari bencana tsunami, gempa bumi dan seterusnya, itu azab buat mereka. Azab buat mereka. Wallahu a'lam. Itu kira Pak. Baik, cukup. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.